Tak ada saman. Kita telah masuk ke lebat hutan-hutan. Ada duri dan semak, pucuk dan buah, bau dari getah, bunga memeluk serangga. Membelah tanah kebun warga, melintas sekian jeramba di ulu sungai. Di Prabu Mulih, tiba-tiba kita terkenang pada bayang ia yang menanggalkan nama. Tak ada frater di kebun para, tak ada romo di hutan dara, panggil aku Saman. Aku cari bayi adikku ke dalam mimpi, ia tersesat di lubuk-lubuk hayali. Kita tahu, tiada seorang pernah menjumpainya. Kita tahu, kain putih terbang menjemputnya. Dan kita tahu, hari itu, sejak itu, kita takkan pernah lagi punya pengetahuan. Tapi aku lihat, ada lebat pohon menudungi, dan batu tapa bersalut lumut, juga alir 9 tirta. Ia duduk bersila di kepung asap tembakaunya, yang semerbak wangi. Tapi jalur ini menuju pulang pada petang yang kembang. Tak ada sama, tak ada saman. Payakabung lalu, Simpang lalu, Kertapati lalu, dan hari pun lalu. 2021. Halo, saya Wendy Vermana, saya menulis puisi dan saya ingin membagikan kiat menulis puisi berdasarkan The Art and Craft of Poetry, Misael Bugeja. Menurut Misael Bugeja, elemen terpenting dalam segala macam puisi bukanlah struktur, rima, metrum, baris, atau bahasanya. Elemen terpenting dari puisi adalah ide. Ide yang baik menyatukan pikiran atau perasaan kita. Ia membentuk pandangan kita tentang dunia dan membuat kita bergairah dengan gambaran-gambaran keindahan atau momen-momen kebenaran. Bagaimana cara kita mengenali dan mengembangkan ide? Bagaimana cara kita merekam untuk keperluan kita menulis pada masa yang akan datang? Saya biasanya meminta kawan-kawan saya untuk melakukan sebuah latihan yang mengembangkan ide berdasarkan pengalaman hidup. Di selembar kertas, kawan-kawan dapat menyusun daftar titik puncak, titik nadir, dan titik balik dalam kehidupan. Sebagai contoh, daftar singkat yang saya punya adalah seperti ini. Ketika kita sudah menyusun daftar pengalaman hidup dan kemudian memikirkan insiden-insiden khusus yang berhubungan dengan masing-masing peristiwa, tugas kita adalah menafsir apa yang telah saya pelajari dari tiap perjumpaan saya dengan suatu masalah. Dengan cara ini, kita sudah bisa mendapatkan bahan baku puisi-puisi kita yang jujur. Sebagai pembaca puisi, kita tahu karya terbaik para penulis besar tidak hanya berdasarkan deskripsi atau observasi, melainkan melibatkan epifani atau pengalaman puncak. Epifani adalah momen kebenaran saat kita merasa pikiran kita menyatu dengan semesta. Pada momen itu kita menyadari suatu yang sublim, atau kita menemukan jalan keluar dari masalah genting dalam hidup kita. Tiap orang pasti pernah mengalami momen seperti ini. Contohnya, kita bangun pukul 3 pagi, terduduk di ranjang dan berkata,
Sekarang aku tahu kenapa sih dia meninggalkanku. Dia tidak pernah menginginkanku. Dia menginginkan orang lain. Atau pengalaman puncak. Pengalaman puncak adalah momen kebenaran saat tubuh kita seolah menyatu dengan semesta. Seorang atlet lazim merasakan ini setelah memenangkan sebuah pertandingan atau ketika skor pertandingannya unggul. Banyak orang mengalami momen puncak semacam ini setelah berhasil dalam suatu hal. Akhirnya bisa melakukan koprol ke belakang, melakukan gerak tarian yang sulit, atau berhasil melewati konflik baik dengan orang lain, binatang, atau bahkan cuaca. Hampir semua dari kita pernah mengalami momen puncak semacam ini. Contohnya misalnya kita bangun pukul 3 pagi, terduduk di ranjang dan berkata, "Aku tak pernah tahu aku bisa merasa seperti ini." Momen puncak biasanya menyertai titik tertinggi, titik terendah, dan titik balik dalam hidup kita. Kita merenungkan epifani atau pengalaman puncak. Ketika kita merenungkan epifani atau pengalaman puncak, tanyakan pada diri kita apa yang telah kita pelajari dari masing-masing perjumpaan dengan masalah, dan manfaatkan pengalaman kita ini untuk menulis puisi. Mari lihat daftar saya. Kali ini saya akan menyebutkan insiden khusus beserta epifani atau pengalaman puncaknya. Dapat dikatakan bahwa semua puisi berasal dari pengalaman kita sendiri, karena ia keluar dari tubuh dan pikiran kita. Bagaimanapun, terkadang suatu peristiwa tidak cukup memiliki epifani atau momen puncak. Peristiwa semacam itu tetap dapat menjadi bahan baku menulis puisi. Dan cara terbaik dari mematangkan ide ini adalah dengan menuju perpustakaan, menuju rak buku, raih sebuah buku, bacalah. Dan wawasan baru akan membawa kita pada pandangan baru yang menyegarkan. Dari sanalah puisi akan selesai ditulis. Puisi yang saya bacakan di awal video ditulis dengan pendekatan ide Bugeja. Puncak pengalaman saya selama 2 tahun menempuh perjalanan 300 km selama 8 jam setiap bulannya menciptakan momen epifani. Momen ketika saya merasa bahagia sekaligus murung, merasa penuh sekaligus hampa, merasa rupa-rupa perasaan saat melakukan perjalanan kereta dari Lubuk Linggau, Palembang, atau sebaliknya. Pengalaman ini kemudian saya olah dengan meminjam satu fragmen dari novel Saman, karya Ayu Utami, yang salah satu bagiannya mengambil latar sebuah dusun di Prabu Muli, sebuah kota yang dilintasi kereta yang saya tumpangi. Bagian yang saya pinjam adalah mitos mengenai hilangnya adik Athanasius Wisangeni atau Saman dari kandungan ibunya. Diksi Saman berulang-ulang di puisi ini, selain merujuk pada karya Ayu Utami, juga sebetulnya mengarah ke makna yang lain yang saya harapkan dapat dimaknai pembaca puisi ini. Saya juga berusaha membuat suasana puisi ini terasa sangat Sumatera, agar tempat-tempat dan konteks-konteks lokal pun terkekalkan dalam tulisan. Sebab apa-apa yang dekat adalah harta karun terbaik untuk ditulis. Ketika para penulis, para penyair dari Jawa menuliskan lokalitas atau tempat-tempat yang ada di Jawa, inilah juga kesempatan kita, kita yang bermukim, hidup, dan mengalami kehidupan di Sumatera, kita dapat menuliskan konteks-konteks lokal beserta tempat-tempat yang kita akrabi ke dalam karya kita. Nah, demikianlah bagaimana puisi dikerjakan. Ia bermula dari pengalaman dan dimatangkan dengan hasil pembacaan. Semoga kawan-kawan dapat menemukan ide, merekam ide, menemukan momen epifani dalam peristiwa-peristiwa hidup, dan dapat menuliskan puisi kawan-kawan sampai selesai. Menulis adalah kata kerja, maka
satu-satunya jalan untuk menyelesaikan tulis adalah mengerjakan tulisan itu. Salam takzim, salam